Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Minggu Paskah ketiga ini, sekali lagi Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-Nya. Dan tadi disinggung bahwa ini penampakannya yang ketiga di Danau Tiberias di Galilea. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, penampakan Yesus ini amat istimewa pada minggu ketiga ini, oleh karena Yesus yang bangkit memberikan komando kepada para murid-Nya bahwa mereka tidak hanya menjalankan apa yang menjadi tugas yang sudah biasa mereka lakukan, seperti Petrus itu punya kebiasaan menangkap ikan dan sebetulnya dia seorang yang berpengalaman, dan karena itu kegagalan sebenarnya tidak diharapkan karena dia sudah punya pengalaman, tahu maunya bagaimana cara menangkap ikan itu, jam berapa yang tepat untuk bisa turun ke laut menangkap ikan, dan itu dia sudah laksanakan, tapi tidak ada hasilnya. Ya. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata, bertolak agak ke sebelah sedikit, ke sebelah kanan. Gitu. Ini merupakan perintah dari Yesus Kristus yang bangkit, bahwa para murid ini yang dikomandoi, yang diketuai oleh Petrus ini, kalau mereka hanya mengandalkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan mampu melaksanakan tugas perutusannya dengan baik. Hanya kalau mereka membuka diri kepada Yesus Kristus yang bangkit, mereka bisa berhasil dalam tugas perutusannya. Dan untunglah Petrus yang sudah amat berpengalaman dalam menangkap ikan ini, ketika mengalami kegagalan, membuka diri, mendengarkan suara orang yang berdiri di tengah-tengah mereka, yang tidak lain adalah Kristus yang sedang bangkit itu, bertolak agak ke kanan. Dan akhirnya mereka menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Inilah misi baru yang Yesus beritahukan kepada para murid-Nya, bahwa mereka dalam melaksanakan misi ini, misi yang baru ini, tidak boleh hanya berkutat, tidak boleh hanya berhenti di Yerusalem dan sekitarnya. Dengan misi baru ini, Yesus memberi tugas kepada mereka untuk membuka selebar-lebarnya tenda atau wilayah perutusan mereka. Dan dunia adalah tempat medan dari perutusan mereka itu. Dikatakan tadi 153 ekor ikan itu. Ya, itu melambangkan atau menyimbolkan bahwa di dunia ini kata ahli tafsir, ada sekian 153 macam-macam sikap manusia. Dan para murid itu dipanggil dalam melaksanakan misi tugas perutusannya itu untuk membuat orang sedemikian dengan watak dan karakternya yang bermacam-macam itu harus didekati, harus didatangi dan memberitakan tentang kabar baik, kabar gembira. Mereka harus bersaksi kepada orang yang sedemikian macam-macam dia punya karakter, latar belakangnya, amat heterogen umat yang mereka hadapi, disimbolkan dengan angka 153 itu. Ya kalau mau dikatakan bahwa misi para murid itu tidak hanya untuk orang yang sudah mereka kenal, tidak hanya untuk orang-orang yang sudah biasa dengan mereka, dengan orang-orang Yerusalem. Selama Yesus ada bersama-sama dengan mereka, mereka juga pergi keliling bersama dengan Yesus, dengan orang-orang yang sudah dikenal. Sekarang orang yang harus mereka datangi adalah semua orang dengan berbagai karakter, dengan berbagai perilaku dan sikapnya dan keunikan-keunikannya masing-masing, disimbolkan dengan 153 ekor ikan yang ditangkap itu. Mereka harus bisa mendatangi mereka, meyakinkan mereka untuk melalui kata dan perbuatan mereka, untuk mengantar orang-orang ini dengan macam-macam sikap dan perilakunya ini untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang membuat perutusan mereka, misi baru mereka ini akan bisa berhasil? Kalau menjadikan Ekaristi itu sebagai pusatnya, menjadikan Ekaristi itu sebagai hal yang penting dalam kehidupan mereka,
Karena itu ketika mereka baru selesai menangkap ikan itu, Yesus sendiri sudah menyiapkan ikan dengan roti. Yesus sudah siapkan. Sudah siap untuk mereka sarapan, untuk mereka makan bersama. Lalu Yesus meminta beberapa dari ikan untuk tambah saja. Dari ikan yang mereka tangkap itu untuk digabungkan dengan ikan dan roti yang sudah Yesus persiapkan untuk mereka makan bersama. Itu artinya apa? Misi baru, tugas perutusan mereka dengan mempertobatkan orang-orang tadi dengan berbagai sikap latar belakangnya tadi itu hanya mungkin terlaksana, hanya mungkin dilaksanakan kalau mereka menjadikan Ekaristi itu sebagai pusat hidup mereka. Karena Ekaristi itu memberikan rahmat, memberikan kekuatan, memberikan tenaga baru bagi mereka supaya mereka bisa melaksanakan tugas perutusannya, melaksanakan misinya dengan baik. Tugas apapun sebagai murid Kristus, tugas apapun yang dijalankan oleh gereja, kalau mengabaikan Ekaristi sebagai sumber hidup, sumber kekuatan, sumber rahmat, sumber rezeki, sumber kekuatan itu, mereka akan gagal. Ekaristi juga memungkinkan mereka untuk menciptakan suasana persaudaraan, menciptakan persekutuan. Ekaristi juga membuat mereka mampu untuk berbagi. Karena itu Ekaristi itu menjadi penting, menjadi pokok dalam kehidupan para rasul dan nantinya juga sampai sekarang itu menjadi kekuatan kita. Sumber sakramen utama untuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Ekaristi. Karena segala sesuatu yang bisa kita lakukan dalam tugas perutusan ini, membangun persaudaraan, membangun persekutuan, bisa berbagi dan mewujudkan cinta kasih kepada sesama itu, titik tolaknya adalah Ekaristi. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita pada minggu ketiga Prapaskah ini diingatkan kembali betapa kita dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menjadi pelayannya, dan pelayanan kita hanya bisa berhasil di tengah dunia dewasa ini kalau kita membuka diri kepada Yesus Kristus seperti Petrus. Mereka akan mendapatkan berkat dan rahmat-Nya dan menjadikan Ekaristi sebagai pusat, karena di sanalah kekuatan sebagai murid, sebagai pewarta itu bisa diperoleh. Karena itu apa yang dikatakan di dalam bacaan pertama tadi itu menjadi relevan. Bagaimana Petrus itu dengan keberanian karena mendapatkan rahmat dari Kristus yang bangkit, dari Ekaristi, dari kebersamaan dengan Yesus Kristus itu, dia dengan berani berkata, kami hanya takut kepada Allah. Kekuatan apapun di dunia ini, kalau kami benar, kalau kami membangun persekutuan, kalau kami berbuat baik, kalau kami berbagi, kekuatan apapun di dunia ini tidak kami gubris, tidak kami hiraukan. Kami hanya percaya kepada Tuhan. Dan saya kira keberanian seperti ini, kesaksian seperti ini hanya mungkin kalau membuka diri kepada Yesus Kristus yang bangkit. Dari Dialah segala sesuatu yang para murid, yang gereja lakukan, bisa dilakukan oleh karena membuka diri kepada Yesus Kristus yang bangkit dan menjadikan Ekaristi sebagai sumber kekuatan yang mengarahkan kita untuk mampu bersaksi. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.